ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mimi Jamilah, Masya Allah ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, dosa besar dianggap ringan, Masya Allah ya. Bersama guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum guru, sehat? Waalaikumsalam. Ini saya harus tarik-tarik dulu nih ya, biar masuk suaranya ya. Masya Allah. Baik guru, ini kita mohon ilmunya. Ini termasuk ahli nih, kadang-kadang suka menggampangkan yang namanya dosa. Nah, dosa besar dianggap ringan. Waduh, yang kecil kadang-kadang kita kerjain akhirnya jadi gede. Nah, mohon ilmunya guru. Semoga apa ya, kita udah paham ilmunya dan kita bisa terhindar dari yang namanya dosa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Dosa, ya memang harus dihindari. Pasti, ya kan? Dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya kita menghindari dosa besar, tapi kalau yang kecil-kecil itu kadang-kadang kita suka masih nyerempet ya. Susah dihindari masalahnya gitu kan. Tapi masalahnya juga begini, kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang besar, mana yang kecil. Kita pikir ini kecil kali ya, nggak taunya gede banget gitu. Nah ini yang bagaimana caranya? Kan gitu ya pertanyaannya. Bagaimana cara menghindari dosa besar? Ya karena dianggap kecil gitu seolah-olah. Begini, nomor satu pasti ilmunya dulu. Tahu ilmunya dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih mana yang pokok dalam agama, mana yang sifatnya tambahan, mana yang sifatnya ya memang itu wilayah yang kecil-kecilan gitu ya. Ilmu dulu, nggak mungkin kita tiba-tiba pakai perasaan kecil kali ini gitu, nggak mungkin gitu kan. Beragama pakai perasaan, enggak. Ya nanya dulu sama guru ya kan, alim, orang yang ngerti agama, ngerti syariah gitu ya. Nah kalau bocorannya nih, contoh aja ya, contoh misalnya sholat 5 waktu. Ini kalau ditinggalkan tuh dosanya dosa kecil apa dosa besar? Besar. Kalau sholat duha? Duha ditinggalin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nah itu ya kan. Kadang-kadang suka kejebak itu. Wah kalau duha nggak dikerjain dosa nih saya. Enggak, maka perlu belajar ilmu fikih dulu ya kan. Ilmu fikih itu ilmu apa? Ilmu tentang hukum-hukum syariah ya kan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, makruh, haram. Itu harus tahu dulu. Dari situ ntar baru tahu, oh ini yang wajib nih gitu kan. Sholat itu wajib, oke sholat itu wajib. Sekarang kalau ditinggalin dosanya segede apa kira-kira? Dibandingin misalnya gitu ya, kita
ya taruh dah misalnya ada masalah yang ya dosa sih sebenarnya. Cuman begini Mas Ali, antum kalau dari rumah mau ke studio nih begitu kan, di jalan nyetir sendiri apa disetirin? Sekarang lagi sendiri nih. Nyetir sendiri. Lihat jalanan dong. Ada orang nggak di jalanan? Ada. Laki perempuan? Macem-macem. Itu rambutnya ditutup apa kagak itu? Enggak. Ya kalau Qoriah kita mah ditutup Masya rambutnya, Allah, beliau, ya Masya kan, Allah, jaga aurat gitu kan. Tapi pan kagak semuanya tuh, ya kan? Nggak semuanya orang di jalan nutup aurat. Ada juga yang auratnya berkibar, berkibar gitu loh, ya kan? Ya. Kelihatan nggak tuh kalau lagi nyetir tuh? Berkibar tuh aurat begitu kan? Kadang-kadang lucu ya. Nah, itu dosa nggak? Dosa kali ya. Ya dosa sih, namanya juga aurat kan nggak boleh dilihat. Cuman kalau kita merem kan suruh ghaddul basor nih, suruh nunduk. Berarti apa? Ali ngoncong nih naik mobil, ada yang buka aurat tuh, nunduk dia. Akhirnya tuh tiang ditabrak. Nah kan susah tuh jadinya kan. Nah yang kayak gitu-gitu dosa sih. Cuman dosanya bukan yang kayak orang ninggalin sholat gitu. Jadi ada dosa tuh ada level-levelnya gitu. Ada level yang berat, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat. Kalau orang yang udah kaya ninggalin haji gitu ya. Tapi ada juga dosa-dosa yang ya tadi yang receh-receh, yang rada-rada keseharian begitu ya. Nah dalam hal ini kita harus tahu nomor satu apa tadi? Ilmunya dulu. Benar. Ya kan? Oke. Terus gimana nih kalau udah kayak gitu? Ya begini, mumpung kita masih di dunia nih. Benar. Ya. Allah tuh kan maha pengampun, maha penerima taubat, ya kan? Nah jadi selama kita masih di dunia, Allah masih ngasih kita kesempatan. Minta ampun deh. Kalau yang dosa-dosa kecil tentu minta ampunnya sederhana. Yaitu apa? Minta ampunnya kita banyak ya istighfar. Ya begitu lihat astagfirullah. Cakep banget tuh ya. Ya Allah. Ya namanya memuji kan wajar-wajar saja gitu. Jangan nanti balik lagi. Wush, gubrak. Wah itu nabrak itu namanya. Nah itu gak boleh gitu ya. Kita banyakin istighfar, kita banyakin minta ampun. Makanya kalau Nabi SAW tuh ngajarin. Habis sholat jangan lupa tuh istighfar tuh. Paling enggak setiap habis sholat baca dah tuh istighfar 10 kali kek, 100 kali kek. Pokoknya banyakin itu. Ya kan, banyakin minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu banyakin sehari. Kalau sekali sholat 100 kali 5 berapa kali? 500. Udah 500, banyak kan. Dosa-dosa kecil tuh rada rontok lah begitu kira-kira. Ibarat nih mohon maaf nih buat ibaratan aja. Kita kalau disuruh jaga kebersihan mulut, gigi gitu ya. Habis makan gosok gigi. Itu buat ngerontokin dosa-dosa kecil gitu kan. Tapi biar bagaimanapun dosa kecil itu lama-lama bisa jadi, mohon maaf nih, apa istilahnya? Karang gigi. Nah, jadi nanti ada yang operasi besar itu, apa istilahnya itu ya, scaling apa kita namanya kan. Itu karang gigi dirontokin, sakitnya luar biasa tuh kalau udah kayak gitu tuh ya kan. Di dokter gigi suruh mangap tuh, dibenerin tuh semua isinya, nah gitu. Karena dosa-dosa kecil walaupun Iya namanya juga dosa sering gitu kan lama-lama jadi besar. Itu memang yang ditabung tuh dosa yang model kayak gitu ya kan. Tapi ada yang gak pakai nabung tiba-tiba langsung gubrak gede aja. Sholat subuh masuk waktu jam berapa? Jam 4 10 ya? 4 lewat 15, 10. 4 lewat 15, 10 sekarang nih ya? 10 lewat 10. Iya 10. Selesai jam berapa tuh subuh? Matahari terbit. Matahari terbit jam berapa hari ini? Jam 5-an ya. Jam 5-an ya? Lewat. Ya, setengah 6 dah misalnya gitu sama temen ya. Dia bangun setengah 9. Nah, bablas dong. Nah bablas. Nah itu dosa kecil apa dosa gede itu? Aduh gimana itu ya? Udah banget itu dosa kayak gitu. Ninggalin sholat. Kan batas antara orang Islam sama orang kafir kan tarkus sholat. Benar. Kalau dia sengaja tinggalin emang kagak mau, apalagi sampai dia bilang kagak ada kewajiban sholat dalam agama Islam. Itu kafir tuh malah kayak gitu kan. Tapi kalau dia kaslan, dia males gitu kan, dosa besar. Nah tobat kan, tapi gak cukup cuma dengan ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Nggak bisa. Gak cukup ya. Jadi harus tetap sholat juga. Itu kata Nabi SAW begini. Man nasiyas sholata. Orang yang lupa mengerjakan sholat. Nasiyah.
auna ma'anha, atau juga dia ketiduran. Tadi kan contohnya ketiduran tuh. Fal yusalliha. Segera dia kerjakan sholat yang dia kelupaan atau dia ketiduran itu. Idza dzakaraha. Begitu dia ingat. Kan waktunya udah habis. Iya, waktu sih udah lewat. Tapi kewajiban mah tetap jalan. Ini yang kadang-kadang suka orang pada lupa. Gitu. Jadi mesti diganti Ustaz? Mesti. Kudu, ya kudu. Namanya juga utang. Tapi begini Ustaz, nih banyakannya ya. Kalau emang mesti diganti banyak banget dong saya. Dikodok ya. Banyak banget dong, udah kagak kehitung. Itu. Iya, apa mesti diganti? Kira-kira gimana menurut ente? Mesti diganti nggak? Satu sholat lewat kan mesti diganti. Kalau udah kelamaan, udah kebanyakan. Udah kebanyakan, mesti diganti nggak? Yang inget kali ya diganti. Gimana Guru ya? Nih gini. Iya. Ente ngutang duit sama saya 1 juta. Iya. Bilang abis bulan diganti dah Ustaz. Oke. Ganti kan? Wajib. Cuman masalahnya sekarang gini, ini utang bukan cuma 1 juta nih. Ada 100 juta. Itu kalau udah kelamaan mesti diganti nggak? Harus ya. Ya harus kan. Bener. Orang 1 juta aja kudu ganti apalagi 100 juta. Iya. Nah kalau makin banyak, makin lupa jadi angus. Nah kita ngutang yang banyak aja sekalian. Tanggung amat cuman 1 juta gitu kan. Bener-bener juga lupa. Nah jadi sholat 1 kali saja itu kita lewat. Mesti tetap kita kerjain, mesti kita ganti. Apalagi sholatnya banyak banget. Cuman kan masalahnya begini nih. Saking banyaknya tuh sholat yang ditinggalin, dia udah kagak bisa ngitung. Banyak banget gitu kan. Aduh. Ya terserah sih, mau dihitung boleh, nggak dihitung nggak apa-apa. Ntar juga ada yang ngitungin. Ya Allah serem. Ada yang ngitungin, malaikat dihitungin. Cuman ngitungnya di akhirat gitu loh. Nih daftar absen yang bolong. Nah kalau di akhirat susah. Kenapa? Bayarnya tuh mahal, pakai digecak, digebukin, diinjek-injek, dibakar, digosongin, ya kagak enak. Mendingan bayarnya sekarang nih sebelum kita meninggal, ketika masih ada di dunia. Berapa jumlah sholat? Ya coba nih misalnya begini nih, contoh aja kasus ya. Dulu waktu masih muda, anak muda ya kan, kadang-kadang sholat, seringannya lewat begitu kan. Jadi ya banyak dah nggak sholatnya gitu. Udah kita hitung aja, kita reken pakai bahasa Betawi gitu ya. Reken berapa nih kira-kira? Ringkas. Sebulan gitu totalnya kagak sholat. Ya udah kita kumpulin, kita kerjain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hajar gitu kan. Dan waktunya nggak harus mesti kudu yang kalau subuh digantinya subuh, nggak harus. Maghrib harus gantinya maghrib, enggak. Yang penting jumlahnya, karena kalau waktu kan udah lewat. Rasulullah itu mengganti sholat subuh yang terlewat ya sesudah matahari terbit. Enggak harus nunggu besok subuh lagi, enggak gitu ya. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya waktu perang Khandaq langsung diganti tengah malam, enggak harus nunggu besoknya dah biar pas waktunya, enggak juga. Jadi tetap harus mesti diganti. Karena biar nanti di akhirat enggak repot kita. Masya gitu. Allah, baik. Terima kasih guruku, dan mungkin mulai sekarang jangan sampai kita lewatin lagi ya sholat-sholat kita, dan kita hindari dosa kecil sehingga tidak jadi besar, Masya Allah ya. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.